udah itu senjata gue deh kalau nyanyi. Karena Nyanyi atau nulis lagu? nulis lagu. Berikutnya, menyatakan rasa atau memendam rasa. Pak Iin bilang, gimana Mel kalau Dani Dani kan? lagi kan, dia kan. Aduh, ini kantor sepi, orang pada nggak ada. Buka handphone isinya cuman, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Apaan ini? Aduh. Kemana? Aduh. Lapor. Assalamualaikum. Kita ada tamu nih, mau ketemu sama Pak Dani lagi. Daninya ada. Ini Teh Meli. Pak Daninya ada enggak? Teh Meli Teh. Saya tuh nanya Pak Dani. Pak Daninya ada, Teh. Tapi Ini Pak Dani bukan bukan. kan? Iya. Di dalam. Pak Daninya ada di dalam. Ini kan Teh Meli. Iya, yang aku Teh nyanyi Meli. lagu Jika. Jika mungkin. Jika. Yang mana? Jika surga. Nah, eta bener. Ih, tahu kamu? Ya, Ih. alhamdulillah. Bukan itu. Itu, udah itu aja Itu lah biar aja. cepet Daninya mana. Ya udah, Teh Meli, karena Pak Daninya belum ada, boleh duduk-duduk dulu, Oh, iya, kita ketemu ngobrol sini dulu ya. ya. Pak Daninya lagi ada tamu, Teh. Siap. Jadi tunggu dulu di sini. Nanti kalau beliau sudah ada tamunya sudah pulang, nanti kita panggilin. Iya, Sudah baik. datang. Oke. Jadi, Teh Meli Guslo semuanya, tepuk tangan. Oke, spesial nih, luar biasa hari ini menyambut di episode ini tamunya juga nggak kalah spesial. Ada Teh Meli Guslo, seorang penyanyi, komposer, Queen of Soundtrack ya Teh Meli ya. Bikin soundtrack apapun kayaknya terkenal. Yang satu-satunya Queen yang nggak punya kerajaan tuh Queen of Soundtrack. Oh, oke. kerajaannya soundtrack itu, Teh. Kan kalau Queen yang lain kan ada kerajaannya, aku nggak ada. Oke, kita langsung mulai aja lah ya. Jadi Teh Meli Guslo ini mulainya dari sederhana ya Teh ya. Nah, sekarang bisa jadi kita bilang ya legend lah ya. Apapun karyanya terkenal, banyak yang dengerin. Bisa diceritain nggak perjuangannya tuh sampai atas gitu gimana sih? Aku mulai karir, bisa dibilang mulai karir nggak ya, tahun 87 tuh kelas 5 SD. Maksudnya mulai ikutan latihan nyanyi, lomba nyanyi itu kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? Tahun 87 tuh. Waduh. Tapi kalau masuk industrinya sendiri, industri rekaman, industri musik Indonesia tahun 95. 95 itu yang udah Potret. sama potret? Iya, ya? Oh, potret album oke, pertama oke. tuh 95. Jadi awalnya ya ikutan festival-festival, terus alhamdulillah sih aku nggak yang ngasih demo kemana-mana gitu. Jadi waktu bikin demo itu bukan demo lagi ya, bikin langsung master itu ya sama potret itu. Oh, jadi nggak nawarin demo tapi justru mungkin produser yang ketemu atau apa? Iya, jadi kita bikin album waktu itu, pinjem duit temen ya karena kan mesti ada modal buat bikin-bikin sewa lah ya. studio ya. Lagunya sih lagu aku, yang bikin musik Mas Anto sama Ari Ayunir. Oke. Jadi ya modalnya cuma perlu buat studio aja sih. Oke. Terus abis itu terus kita titipin ke Katon Bagaskara karena waktu itu kita tuh bandnya Katon, band Katon yang solo ya. Iya, lagu- yang Dinda di mana? Dinda di mana, bukan Club Project. Ah, ah. Iya, dititipin ke Katon. Kebetulan Katon adalah artis Aquarius Musik Indo. Jadi dikasihnya ke Aquarius. Oh, dulu pas potret itu Aquarius berarti ya, Teh? Aquarius, nah, Oke, sampai oke, sekarang oke. Aquarius. Jadi ya alhamdulillah terus diterima. Jadi masternya dibeli, bukan diterima sebagai kita ngasih demo. Ah, ah. Jadi udah bukan demo itunya, bentuknya Oh, udah bentuknya master. udah Masternya master dibeli, malah. masternya dibeli, kita balikin ke yang kita utangin uangnya gitu. Udah album pertama belum jalan karena waktu itu konsepnya potret itu minimalis. Di Indonesia masih kayak bingung musik apa gitu. Dulu Arahnya gitu ya. arahnya Album pertama itu terbujuk. oke. Terbujuk. Kurayu. Ya itu ya nggak hits lah gitu ya. Hits, Teh. Hits Saya ya? tahu tuh Langsung buktinya. tahu. Orang royaltinya jadi 100.000 ewang. Iya 100.000 ewang sampai dari Aquarius itu bukan royalti udah bukan ditransfer atau ngambil dari mana, dari sakunya Pak Iin almarhum waktu itu. Pak Iin ngasih amplop. Ini buat potret Udah nih. nggak gitu. pakai amplop, ngambil dari sakunya dia nih 100.000 ewang gitu, 3 orang, saking kecilnya. Tapi Habis itu itu kan baru ini album ya. kedua yang jalan. Album kedua tuh berarti yang Macomblang salah, Macam Bunda. salah. Selama ini kau masih Iya. merasa itu salah.
Tapi Teh, semua lagu-lagunya itu berarti Teh Meli yang bikinnya? Semua lagu-lagu aku yang bikin. Wow. Padahal Teh Meli nggak bisa alat musik? Nggak bisa alat musik. Satu pun? Satu pun. Yang pencet, tiup, petik? Pencet-pencet doang bisa, Iya. tapi ya bunyinya Tapi bunyinya ngarang. aneh-aneh. Nah, Kalau dia not? berarti Not? Baca Nggak not? bisa. nggak bisa apalagi juga nggak bisa. lagi. Berarti kalau proses bikin lagu gimana dong? Misalnya lagi bikin aransemen gitu. Kan harus ada Karena nadanya tuh. ya bersenandung, terus direkam. di Walkman kalau zaman dulu ya. Ah. Kalau sekarang kan semua handphone ada recordernya. Terus kasih Mas Anto. Kasih Mas Anto, terus Mas Anto cariin chordnya. Aku tuh bisa tahu bukan ke situ gitu, misalnya ini bukan ke situ, di kepala tuh ada bunyinya, cuman nggak tahu itu tuh Oke, G apa C apa namanya nggak tahu. Pernah nggak Teh waktu pas rekam, pas Mas Anto dengerin, ternyata Teh Meli lagi ngomel-ngomel gitu. Mas Anto ini bikinin gitu. Ini gimana nih, kopi piring belum dicuci, apa dicuci gitu. Kita ada foto nih Teh. Kita ada foto, mungkin boleh diceritain fotonya, mungkin nyambung ke pertanyaan pertama tadi nih tentang perjuangannya. Coba kita bisa lihat fotonya dulu. Nah, nih foto bisa Waduh. dilihat di layar. Ceritanya apa nih Ini di apa balik ini, foto Teh? ini? Ini kayak apa Ini Mas? Ini gimana, rumah nenekku, rumah masa kecilku. Jadi dulu kita nenek punya 4 anak, semuanya perempuan. Salah satunya adalah mama aku. Kita tinggal di sini, terus aku agak sebelah sana rumahnya. Tapi ini rumah nenek. Nah rumah ini udah digusur sekarang, udah nggak ada jadi rumah ini. Ini di mana Teh? Di Jalan Serang, Jalan Serang, Anyer, Jakarta. Babakan DC bukan. Jalan Jakarta tapi Jalan Jakarta bukan di Jakarta, Oh, di Bandung. Di Bandung. di Bandung. Oh, di Oke. Bandung. Teh Meli itu dari kecil di Bandung. Aku udah kecil di Bandung. Baru ke Lahir Jakartanya kapan? sebelum nikah, Sebelum nikah. 94-an. 94. Oh, berarti pas sudah bikin potret itu udah nikah sama Mas Nikah Anto ya? dulu baru bikin potret. Oh, gitu. Dan rezekinya ternyata di situ. Iya, karena bikin potret itu sebenarnya potret itu terjadi karena aku sama Mas Anto nggak ada penghasilan. Oke. Aku dulu suka jadi backing vokal. Backing Mas Anto vokalnya Mas juga, Katon itu. iya di mana-mana gitu. Kalau penyanyi-penyanyi rekaman backing vokalnya aku gitu. Arman Maulana, macam-macam. Mas Anto itu basis juga, basis cadangan. Oke. Gitu. Jadi kita nggak ada pemasukan lah gitu. Pada satu titik kita nggak ada pemasukan, terus Mas Anto bilang, kamu kan bisa bikin lagu, kenapa nggak bikin album aja yuk gitu. Nah aku tuh orangnya males dendong kan. Kan kalau jadi artis tuh mesti dandan. Benar-benar. Kalau jadi backing vokal kan di belakang. Iya, Kadang-kadang juga kalau backing kelihatan vokalnya ya. 3 orang, gue mengap-mengap doang nggak nyanyi sebenarnya. Nggak ada yang tahu juga, nggak kedengeran kan, ketutup suara penonton. Enak, enak. Nah jadi ya udahlah karena nggak punya duit ya. Akhirnya mau. Terus waktu kita kasih master itu, pertama sebelum ke Katon, sebelum lewat Katon kita ke Koakiat. Karena aku biasa dapat job dari Koakiat itu dulu labelnya Gigi dulu ya. Gigi. Labelnya Indra Lesmana. Terus dia bilang, ya Mel gue baru aja sign kontrak sama Dewik katanya. Oh, Dewik. Dewik, Istrinya Mas Pai. Iya. Ya. Apa namanya? Udah punya kalau penyanyi cewek yang kompos juga. Padahal saran gue mendingan ini jadi band aja karena belum ada band yang vokalisnya cewek. Oke. Akhirnya jadi band potret gitu. Mas Ari. Sekarang lagi nyari backing vokal nggak Teh? Kan tadi katanya di belakang. Sekarang lagi nyari Dani aku. Jadi backing vokalnya Pak Dani. Backing vokalnya Pak Dani. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi dia jangan bos kita jangan-jangan. Teh masih ingat nggak Teh? Lagu pertama yang ditulis tapi masuk album dan itu sampai sekarang masih ingat, ini lagu yang pertama kali ini yang gue tulis yang masuk album nih. Kan pasti dari kecil dari awal kan banyak nulis lagu tapi kan nggak dimasukin ke album nih. Tapi ada lagu Yang masuk lagu pertama banget itu judulnya Burung, tapi pas masuk ke singlenya Baim jadi catatanku. Oh. Burung na 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 itu. Mengapa semua menangis, itu lagu pertamaku. Oke. Tapi nggak masuk ke potret waktu itu? Enggak. Oh, oke. Itu yang milih-milihin siapa sih Teh? Lagunya, oh ini lagunya salah, yang ini nggak salah. Benar. Ini benar. Apa gitu? Kita Bertiga. Tapi semua lagu yang bikin, yang nulis Teh Meli, Mas Ari sama Mas Anto Musiknya. yang musiknya. Oke. Kalau lagu pertama kali yang meledak banget, yang bikin nama Meli Guslo tuh boom naik ke atas. Tuh apa tuh? Itu salah.
Salah. Lagu Salah. Oh, Itu album Potret oke. kedua. Ini kau masih merasa itu. Sampai sekarang masih diputerin itu ya di mana-mana. Sekarang bahkan Sekarang lagi diputerin ini ya? lagi anak-anak sekarang kan lagi seneng musik-musik 90-an. Dari mana waktu itu Teh Meli tahu bahwa ini lagu terkenal atau kok gue udah mulai dikenal orang ya gitu. Ada Itu pengalaman lagu apa? itu jadi ada 3 lagu tuh Salah, Macomblang sama Bunda tadinya nggak ada di album yang kedua. Oh ya? Jadi kita tetap membuat lagu-lagu seperti yang album pertama, Uh-uh. idealis kita lah pokoknya. Terus Pak Iin almarhum itu bilang, ini nggak ada lagu jagoannya katanya. Oke. Gitu. Nambah lagi deh, akhirnya kita nambah lagi 3. Dan tiganya Tiga-tiganya jadi. boom. tiga-tiganya meledak. Oke. Nah terus Teh Meli sadar bahwa gue udah mulai terkenal nih. Itu pas kapan Teh? Jobnya nambah dong ya berarti. Nggak tahu ya sadar Atau pas gimana caranya sadar wah gue terkenal. ya misalnya pas lagi jalan ke mall orang lain Meli gitu. Atau Oh yang paling ini sih pas bikin solo ya justru ya pas Jika. Yang sama Ari yang Lasso. tadi yang Yang saya tadi, yang nyanyikan tadi. Ya, ya itu. benar yang itu. Iya iya itu iya. itu karena itu lumayan fenomenal. Belum pernah ada album yang sampai ditulis di toko-toko tuh album ini habis. Sold out gitu ya ditempel Itu di waktu kaca-kaca gitu. Jika ya. Bahkan lebih fenomenal ketimbang soundtracknya ADC. Iya, itu paling fenomenal Jika. Oke. Itu padahal baru Jika, belum pasti. Belum Benar, pasti. benar. Baru Jika. Belum pasti. Dan di kepala Teh Meli waktu itu waktu pas nyiptain lagu itu emang udah ada harus sama Ari Lasso atau enggak? Misalnya sama Burhan atau Latif Sama gitu. Dani. Sama Dani. Makanya aku nyari Dani nih. Ah. Jadi- Dani lagi. Kasihan Dani. Kasihan Pak Dani. Pak Dani di dalam kayaknya nggak tenang duduknya. Jadi waktu itu memang bikin lagunya untuk duet tapi belum tahu duetnya sama siapa. Ah. Kebetulan ketika itu Ari lagi keluar dari Dewa ya. Ya. Iya. Dan kita satu label sama-sama di Sama Aquarius. Aquarius. Terus Pak Iin lagi nih. Ah. Pak Iin bilang, gimana Mel kalau Dani ini Dani kan? lagi kan, dia kan. Gimana kalau Ari, karena Ari ini lagi vakum sama Dewa gitu. Terus ya udah akhirnya, ya aku mah seneng banget karena aku fansnya Dewa. Teh Meli sendiri nggak punya bayangan waktu itu sama siapa gitu, nggak punya ya? Nggak Ya sama punya, siapa aja lah. sama gitu. siapa aja. Terus ya ada rekomendasi dari Aquarius sama Ari Ari, Lasso. ya aku happy banget gitu. Dan ternyata bagus ya hasilnya. Bagus. Sulit nggak Teh waktu itu? Kerja pembuatan? sama Kan Mas waktu Ari itu Lasso gitu. Mas Ari Lasso juga kan lagi agak masalah tuh. Iya, kalau recordingnya gampang lah ya, karena kan dia memang penyanyi yang Bagus. dilahirkan udah merdu gitu. Yap. Jadi dalam keadaan sakit kek, dalam keadaan dia lagi apa dulu, tetap aja merdu gitu. Jadi nggak masalah. Yang masalah ya saat manggung-manggung itu, karena ada beberapa titik yang dia lagi kumat gitu ya. Ya, gue mesti pura-pura nyanyi romantis gitu. Padahal itu megangin gitu. Iya, karena kalau gue lepas dia jatuh. Teh Meli itu Billie Eilish-nya Indonesia sebelum Billie Eilish lahir mungkin bahkan gitu ya. Itu gaya dandanan itu inspirasinya dari mana sih Teh Meli? Kalau inspirasi pasti dari mana-mana ya kita. Kalau sekarang kan ada Pinterest kan Iya. lihat itu. Dulu kan nggak ada Dulu. tuh ya. Dulu nggak ada. Heeh. Kalau dulu aku suka lihat Bjork, Oh, oke. Tori Amos. Dulu kan belum ada Lady Gaga duluan gue kali ya sama Iya, Lady Gaga. makanya. Jadi gue ngikutin Teh Meli kayaknya. Iya kali. Jadi ya lihat Bjork sih paling seneng lihat Bjork. Terus seneng eksperimen. Jadi zaman dulu itu kan penyanyi yang paling diikutin orang dan dananya adalah Krisdayanti kan. Oh iya. Alisnya, Alisnya terus sampai semua orang kayaknya mirip Krisdayanti iya. jadinya ya. Barangnya masukin Ya, katanya. masukin. Kelihatan sama produsernya, dimarahin kita. Apa namanya? Krisdayanti tuh sampai lipstiknya apa tuh Krisdayanti. Nah, gue tuh dari dulu merasa nggak cakep gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang pakai tank top apa, gue ngerasa nggak pantas, nggak cocok. Jadi kalau misalnya ada acara-acara yang perlu red carpet gitu, gue ngomong ke Oma Dery tuh makeup artisnya, Oma kita ini aja yuk, kita gila-gilaan aja yuk. Misalnya kan orang-orang kan alisnya udah bagus tuh, lu bikin gue alisnya kanan hijau, kiri kuning gitu, kayak gitu-gitu. Awalnya dari situ, tapi ternyata orang jadi nengok gitu. Terus jadi Keterusan. keterusan sering eksperimen. Jadi trademark. Jadi Iya. Teh Meli
tambah pede gitu ya kalau pakai Tambah baju pede kayak karena fashion yang paling asik ya yang bikin kita pede gitu. Tapi emang Temeli kan orangnya pede, makanya berani Iya. bereksperimen gitu kan. Iya, pede. Iya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, judulnya This or That. Ada 2 pilihan Teh Meli, dijawab dengan cepat aja, nggak ada yang benar atau salah, nggak usah mikir juga, kita cuma pengen lihat Teh Meli tuh milih yang mana sih antara opsi A atau opsi B. Udah siap belum Ya, nih? pilihan atau pilihan B. Oke, yang pertama nyanyi atau nulis lagu. Nulis lagu, Berikutnya, menyatakan rasa atau memendam rasa. menyatakan rasa, Waduh. Beli makeup baru atau beli baju baru. beli baju baru, Ada apa dengan cinta atau I Fall I'm in ada Love. apa dengan cinta, Bandung atau Jakarta. Bandung. Ini sih Dimas Beck atau Raffi Ahmad. Wah berat ini. Kok begini Nggak boleh sih? mikir. Apa ya? Dimas deh. Bosen Raffi. pakai D. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Iya. Dani atau Ari. Dani belum ketemu sama Dani sekarang. Aduh, ketawa. Tapi Temeli kenal ya sama apa? Maksudnya ada pernah kerjasama juga nggak sih dengan Mas Ahmad Dhani gitu ya? Bukan Pak Dhani ya, Mas. Pernah. Mas Ahmad Dhani. Aku pernah bikin lirik buat lagunya dia di judulnya Aku di albumnya Atik Sibi. Albumnya Atik CB. Oh, yang nulis lagunya Mas Dhani, Aku bikin lirik. Temeli bikin lirik, yang nyanyi Atik CB. Oke. Pernah manggung bareng nggak sama Ahmad ini? Pernah ngejuriin bareng juga. Oh iya itu yang di itu ya. Juri apa? Jadi ya? apa tuh? Nggak tahu. Dah. Jurisdiksi. Nah, kita lagi ngomongin tentang timeless nih Teh, tahun ini. Teh Meli kan kalau tadi bilang juga lagunya Salah tuh sekarang diputar lagi bahkan di mana, di klub, di anak-anak muda juga dengerin. Jadi zaman ke zaman orang tuh tetap dengerin karya-karya dari Teh Meli. Nah, menurut Teh Meli sendiri apa sih karya yang timeless tuh apa? Gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang timeless? Yang pasti kalau aku bilang karya yang timeless itu yang organik ya. Jadi yang dibuat secara organik, nyanyinya juga organik. Kalau zaman sekarang menurut aku kenapa susah sekali lagu-lagu sekarang diketahui belum sampai dikenang ya, baru diketahui oleh semua elemen. Jadi kalau gini, kalau lagu zaman dulu itu sampai ke mbak-mbak di dapur juga tahu. Oke. Kalau lagu zaman sekarang kadang kita denger atau sebut nama penyanyinya aja. Aku kadang-kadang siapa sih? Iya. Teh, itu 80 juta tadi YouTube. Gue nggak tahu yang mana sih lagunya. Baru pasti dengerin, oh ini. Nah itu mungkin karena dibuat secara terlalu digital gitu. Iya. Atau karena medsosnya banyak sekarang jadi orang juga Banyak pilihan gitu banyak ya. pilihan. Kadang-kadang juga yang paling berbahaya adalah lagu bagus bisa kalah sama Lagu giveaway. Oke. Lu punya lagu bagus tapi lu nggak pakai giveaway. Iya, Lebih iya. cepat lu nggak punya lagunya biasa aja, B aja tapi Banyak digarap giveaway oleh ya? tim Yap. tim Oh. suksesnya Iya, keren iya, gitu. iya. Iya, udah kayak politik sekarang jualan lagu juga. Mesti ada buzzer. Oh iya capek karena sekarang kan gitu ya? ada medsos. Oh dulu kan kita enggak. Dulu kita mau masuk ke dalam satu rubrik majalah aja. Iya. Kuratornya Oh, ini nggak siapa ini bisa, gitu iya, kan? Nadif. dulu kan ada band Leo di radio Iya, gitu. iya, ada Nggak band bisa Leo. tuh kalau kita bikin karya yang apa namanya asal-asalan atau Iya. apa. Kalau sekarang kan kadang-kadang asal-asalan jadi sesuatu yang seru karena ada aplikasi Iya. yang ini Kayak juga gitu yang ya, Teh. bisa Kalau dulu menaikkan. tuh penyanyi atau siapapun masuk majalah High, diliput High gitu, konsernya tuh udah wah banget Iya, gitu ya. apalagi Rolling Stone gitu kan nggak Iya. bisa. Kalau nggak sekarang semua. kita masuk media online kayaknya malah khawatir gitu ya. Gue diberitain apa nih gitu. Sekarang masuk sound TikTok. Nah, langsung masuk sound sound TikTok. TikTok, iya. Langsung gitu. Itu kayaknya juga yang ngedrive gitu ya banyak. Nah kalau Teh Meli sendiri, di luar lagu-lagunya Teh Meli, yang Teh Meli apa namanya, menurut Teh Meli ini lagu, pokoknya tiap denger lagu ini lagu gue banget gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang yang Teh Meli nggak pernah bosen denger lagunya. Ada nggak Teh? Lagu favoritnya Teh Meli? Apa ya? Aku ya paling suka Yesterday sih. Yesterday-nya Beatles. The Beatles. Oke. Udah pernah ketemu The Beatles Teh? Ya, Paul. Belum. Nah. Tapi udah pernah ke sana. Belum. Kalau Ini lagu dong. Teh Meli sendiri, yang menurut Teh Meli, aduh ini lagu apa namanya yang aku banget gitu. Yang aku banget, kalau yang aku banget sih salah kali ya. Salah. Tapi kalau yang
abadi banget ya Bunda. Bunda itu senjata gue deh kalau nyanyi. Karena kalau misalnya dulu tuh kalau misalnya Potret kan band musiknya kan pop banget ya. Jadi kalau misalnya digabungin sama slang apa kita pasti band pembukanya gitu. Kita Oke. pada deg-degan dong karena Iya. kan semua udah wah Oh, iya, benderanya pada bawa slang bendera gitu. gitu. Jadi senjatanya itu begitu nyanyi lagu Bunda mau yang tatonya sampai ubun-ubun juga. Meleleh juga mereka. Meleleh, gitu iya. Iya. Nah, kita ngomongin karya-karya Teh Meli, kita ada game lagi nih berikutnya. Nah, Iya. jadi kita akan main tebak lagu tapi nggak biasa. Kita Gimana nggak akan biasa tuh? menggunakan emoji. Jadi emoji-emoji ini dirangkai nanti akan menyerupai atau merepresent lagu-lagunya Teh Meli. Oh ya. Iya, tapi lagu Teh Meli ini jadi Iya, iya. mungkin Teh Meli akan ingat ya. Kita main Oke, aja langsung ya. kita main dulu yang Lagu pertama. pertama. Lagu apa ini? Bunda. Bunda. Oke, apakah Betul benar? kah? Betul kah? Betul kah? Betul. Betul. Yang kedua, Yang kedua, Bagus matahari, bagaikan langit apa? Gimana sih? bagaikan langit, kita lihat jawabannya. apakah betul bagian Oh, luar biasa. Bagaikan langit. Teh itu orang hutan dari mana Sempan Teh? dari sewa dari itu dari Sewa? Ragunan, iya. Lagu Ini lagu ketiga. apa ini? Libra, enggak punya lagu Libra gue kayaknya. Apa ini? Nyerah? Oh Bimbang, Bimbang. oh Bimbang, iya bener juga ya Bimbang. Timbang. Iya bener-bener. Bimbang. Ini ayahnya Menyimbang produser kita bimbang, iya nih. bener-bener. Boleh kita puterin Bambang. dulu lagunya. Oh, ini lagu ADC juga ya? Iya. Oke. Next. Apa ini? Kembalikan senyumku. Apakah betul? Luar biasa. Cepet banget ya. Luar biasa. Oke, next. Apa udah habis? Masih Ada ada? Satu lagi terakhir. Apa ya? Less Than Together. Apa Oh, betul? Oke, kita lihat. lihat. Oke. Ternyata Teh Meli bisa menebak semua lagu-lagu. 100% dan 100%. cepet banget. Jadi keingetan satu Luar lagu biasa. yang liriknya cuma satu tuh kayaknya Teh Meli. Ada nggak sih? Kamu tuh kayak I pernah just denger wanna deh say tadi. I love Iya. you. Itu dari awal sampai akhir emang I just sengaja wanna dibuat say. seperti itu. Kenapa tuh? Karena waktu bikin ininya nih, waktu ngerekam di sini, kan gue suka apa aja gitu lirik yang ada di situ, apa tulisan I just wanna say I love you. Jadi I just wanna say I love you, terus pas abis itu kan kalimat itu harus di breakdown kan jadi lirik. Tapi kok gue itu kayak apa ya kalau orang udah ngomong I just wanna say I love you itu apalagi yang mesti Iya. di breakdown gitu nggak Iya, ada. iya. Dan lagian juga udah cocok ya. I Iya, just iya. wanna say I love you. Udah Iya, gitu. udah, gitu. nggak ada alasan, nggak ada apa gitu. Udah itu aja. Dan Mas Santo juga pas bikin, oke lah. Tenaun. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin musik yang genrenya paling favorit. Itu Teh Meli apa? Pop, Pop pastinya ya, pop. Oke. Jadi pop sama semua klasik sih ya. pop sama klasik. Dan lagunya Teh Meli juga semuanya pop ya, nggak pernah Pop. bikin dangdut. Kayaknya pernah ya? bikin Pernah dangdut? bikin buat Lesti kemana sama Iis Dahlia. Oke. Oke. Kalau dulu tercetus bikin grup musik PBB itu gimana? tuh? BBB. Bersatulah bangsa-bangsa. PBB itu apa? Berarti keren ya. BBB. BBB, bersatulah bangsa-bangsa. Itu idenya gimana tuh bisa membuat grup yang isinya orang-orang yang beda-beda semua apa? Itu karakternya gara-gara gimana? gue ngefans banget sama FC. Oke. Iya, dulu tuh ada Meteor Garden kan. Iya. Jadi kalau gue belanja ke Mangga 2 itu dari mulai baju sampai celana dalam gambarnya FC. Rambut-rambut ya. Iya, rambut apa terus gue ngomong sama Mas Anto, kenapa ya kita kok nggak bisa ya bikin kayak begini ya? Jadi ada satu grup yang sampai ke merchandising-nya juga gila gitu. Udahlah langsung kepikiran bikin grup. Belum BBB gitu, grup aja pokoknya. Terus karena yang audisi yang datang semua pemain sinetron, Oke. akhirnya ya ini kan udah jadi bintang kan, tapi kita kasih kerjaan yang nggak biasa mereka kerjakan, nyanyi gitu dan nari. Udah jadi bukan bintang biasa. Bukan bintang biasa. Akhirnya kepilih lah itu ya. Tapi nggak ada ininya apa Teh? Mikirin maksudnya kenapa Raffi, kenapa Dimas, kenapa? Yang lolos audisi aja, pokoknya yang Oke. serak aja yang gue serak. Terus tadi kalau udah ngomong soal nyeritain lagu apa segala macam, kalau saya pengen nanya yang soal AADC Teh. Itu AADC itu awalnya ditawarin terus cuman buat satu lagu atau memang satu album tuh pengen
untuk Buat ADC, ADC. gitu. Jadi waktu itu ditawarin kan Mira kan berteman sama Mas Anto udah lama, nawarin ke Mas Anto, Tok bikin ini, gue ada film mau Ada Apa Dengan Cinta. Terus gue sama Mas Anto mikir, kan dulu masih ada almarhum Billy J. Budiarjo ya yang Iya. jago banget deh untuk urusan film gitu. Kenapa kita ya gitu? Terus kita bertanya tuh berkali-kali ke Mira, emang kita bisa ya gitu? Ya gue nggak bakal datang ke kalian kalau ini memang filmnya cocok banget untuk kalian gitu. Ya udah, terus gimana scoringnya? Udah pokoknya bikin satu album. Kita bikin satu album. Jadi itu musik yang ada di ADC ngambil dari musik-musik yang ada di album itu gitu. Tapi nonton dulu nggak Teh? Baca skenarionya dulu, terus kita bikin musiknya, baru nonton. Nontonnya malah belakangan setelah musiknya pada tapi jadi. kan udah baca skrip dan datang ke lokasi juga. Oke. Jadi justru nggak ngisi scoring gitu ya, tapi dari lagu-lagu itu Iya, yang diambilin dan sama. jadi scoring. Oh, kebalik berarti ya. Agak Dan unik. itu meledak sekali. Alhamdulillah. Dan kenapa milihnya waktu itu Erik? Sama nih Erik juga waktu gue cari teman duet, kebetulan dia baru sign sama Aquarius. Terus dia datang ke tempat kita recording di Gin Studio, langsung nyoba lagu itu, lagu ADC itu. Oke. Dan Setelah dia itu untuk cocok. karya-karya yang berikutnya, OST berikutnya itu ditawarkan karena sudah dipercaya atau? Iya, selalu ditawarkan. Selalu Oke. ditawarkan. Dan selalu hits. Selalu. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ada proyek apa Teh? Sekarang ada film, ada Argantara, terus ada film apa ya itu ya, tentang ada Gium, Argantara, sama apa yang tentang itu tuh tentang Timur Leste itu apa? Apa 9 berapa? Oh, tahun. Iyalah pokoknya yang ini itulah, lupa gue judulnya. Santa Cruz. Itu semua akan rilis di awal tahun depan. Itu bentuknya apa? Sama kayak Argentium Desember. sama kayak album ADC gitu. Enggak ya, kalau sekarang Lebih ke sayangnya single. enggak. Lebih ke Sayangnya single. ke single aja Oh, karena oke. jualan album tuh kan sekarang susah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ada fisik ya, sekarang kan di platform. Iya, malah enakan single ya Teh ya. Iya. Satu. Mm-mm. Oke. Berarti deket-deket ini ngeluarin album atau single ya Single. dari apa namanya untuk film-film itu Iya, gitu ya. film. Iya. Layar lebar filmnya? Layar lebar. Wih, dinantikan lagi hitsnya begini. Terakhir Teh, buat para penonton acara DIS ini, biar mereka punya karya seperti Teh Meli yang timeless, biar mereka juga mungkin pengen seperti Teh Meli walaupun nggak bisa alat musik tapi ternyata juga bisa punya karya-karya musik yang luar biasa. Apa Teh? Saran, tips, pesan? Yang pasti kita sebagai manusia kita mesti percaya banget bahwa Tuhan itu udah ngasih tools yang lengkap kepada diri kita. Walaupun misalnya ada orang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat atau apa, itu pasti ada yang kelebihan yang lainnya. Itu semua dipergunakan aja untuk menjadi sebuah karya. Jadi kadang-kadang kita dari cara orang ngomong, dari cara orang bertindak itu bisa menjadi inspirasi untuk itu. Jangan takut, pokoknya intinya jangan takut nyoba. Jangan takut nyoba. Jadi begitu, teman-teman, jangan takut nyoba. Kelebihan, Coba aja kekurangan dulu. semua dipakai aja. Bu. Iya. benar. Betul. Oke. Halo, Wishe? Oh, Pak Daninya sudah ada. Oh, akhirnya. Oke. Sudah keluar tamu Pak Dani. Kira setelah Oke. diomong-omongin dari Ya, tadi ya. ya Pak ini udah siap. Oke. Aku deg-degan nih, jangan-jangan Pak Dani itu suaminya Popon, bukan? Bukan. Ini Pak Coba Daninya ketemu, coba. adalah Ahmad Dhani. Wow. Tentu tidak. Silakan Teh Meli. Teh Meli, berterima terima kasih. kasih banyak. Terima Teh Meli. kasih banyak. ya. Makasih banyak. Terima Sampai kasih ketemu. ya. Terima Meli. kasih. Ya, mari. Ya. Aduh. Kemarin Akhirnya. Joko Anwar, hari ini Meli Guslo. Iya. Kayaknya saya harus nyari-nyari ke bawah lagi nih dan siapa tahu ketemu. Iya, coba lihat ke bawah. Katanya Obama udah nunggu di bawah. Nggak ke bawah ketemu Donald Trump. Donald Trump. Duluan. Iya. Oke. Gua sambil nontonin lagi deh. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ini terus.